teman-teman semuanya, senang sekali saya bisa menyapa dan menemani kalian secara virtual hari ini. Nah, saya, Adi Ivan, akan memandu kelas kenangan kita pada sore hari ini selama 90 menit ke depan. Baiklah, sebagai informasi, sebelum kita memulai rangkaian acara webinar kita, sebelum kita mulai rangkaian acara kelas kenangan kita pada sore hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa semua yang ada di ruangan ini sudah steril. Kami sudah melakukan swab antigen. Jadi protokol kesehatan di sini, protokol kesehatan untuk menjaga dari COVID itu sangat bagus ya, gitu. Nah, baiklah, gimana teman-teman puasanya ini? Ini sudah hari ke 8, 9, 10, udah hari kesekian ya. Masih pada kuat, masih pada semangat. Nah, berhubung ini masih pandemi, berarti kita mendingan ngabuburitnya jangan jalan-jalan, jangan keluar. Nah, kita ngabuburit secara virtual saja di sini dengan saya selama 90 menit ke depan. Kita akan seru-seruan, kita akan ngobrol, kita akan berdiskusi, menggali informasi, mencari informasi baru bersama dengan kopi kenangan. Nah, setelah tarawih nanti, kalian boleh deh ngopi-ngopi, kalian boleh tapi jangan nongkrong karena masih pandemi, take away aja dari coffee shop. Nah, berbicara tentang coffee shop, guys, tren kopi saat ini tentu sudah naik ya. Satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir ini, industri kopi atau konsumsi kopi di Indonesia itu sudah sangat tinggi, sudah sangat bagus. Dan sekarang minum kopi, nongkrong itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Bahkan konsumennya juga beragam nih. Tidak lagi mengenal gender, tidak lagi mengenal batasan usia, mulai dari anak kecil, bocil, sampai bapak-bapak, ibu-ibu boleh bisa menikmati kopi, nongkrong di warung kopi, nongkrong di coffee shop. Nah, fenomena ini juga menimbulkan sesuatu hal yang baru nih. Kita akhirnya industri kopi menemukan menemukan sesuatu yang baru, di mana kemudian ada fenomena kopi kekinian. Dan juga coffee shopnya juga makin menjamur, makin banyak, makin bervariatif, dan juga menawarkan berbagai rasa, bahkan juga promo yang menarik untuk sayang banget untuk dilewatkan. Nah, meskipun kopi susu ini sebenarnya sudah lama nih ada, cuman sekarang mulai banyak beredar kopi susu dengan berbagai varian, kopi susu dengan berbagai rasa, kopi susu yang lebih variatif, dan konsepnya juga lebih praktis, mudah dibeli dan mudah dikonsumsi. Sehingga menjadikan kopi susu menjadi minuman yang sangat difavoritkan, minuman yang sangat disukai masyarakat saat ini. Dan salah satu coffee shop atau salah satu pelaku industri kopi yang akhirnya menemukan atau membuat invention atau menemukan penemuan-penemuan baru atau membuat rasa-rasa baru, membuat kualitas kopi yang baik bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan masyarakat adalah kopi kenangan. Kopi kenangan ini menjadi salah satu grade kopi yang selalu menjadi incaran para pecinta kopi. Karena kalau saya lihat sendiri nih ya, grade kopi kenangan ini selalu antriannya panjang, selalu dipadati oleh penikmat kopi, selalu banyak banget yang ingin menikmati kopi dari kopi kenangan. Nah, untuk tahu apa sih sebenarnya rahasia di balik kopi kenangan ini, apa sih rahasia di balik moncernya bisnis kopi kenangan ini, apa sih rahasia di balik enaknya kopi kenangan ini akhirnya menjadi salah satu kopi favorit kita semua. Kita akan berbincang-bincang langsung nih. Kita akan berbicara langsung, kita akan berdiskusi langsung dengan orang-orang hebat dari kopi kenangan. Sore hari ini sudah ada co-founder dan juga head of coffee kenangan yang akan berdiskusi dengan kita. Nah, berbicara mengenai head of coffee. Apa sih sebenarnya head of coffee? Ini kelihatannya adalah sesuatu yang baru sih. Head of coffee ini menjadi sesuatu yang baru di telinga kita. Nah, nanti kita tanya-tanya langsung saja ke yang bersangkutan. Nah, nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai bertele-tele. Saat ini sudah berbagi screen dengan saya. Ada dua orang hebat dari kopi kenangan. Yang pertama adalah Bapak James Prananto, selaku co-founder dan Chief of Business Development Officer dari Kopi Kenangan. Selamat sore.
Mas James, apa kabar? Baik, Mas Ade. Selamat sore. Halo teman-teman semuanya. Wah, kopi kenangan banget ya, coklat gitu. Segar, cerah. Mas James puasa? Nggak puasa. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita berbagi informasi kalau gitu. Selain ada Mas James, ada juga tadi yang sudah disebut-sebut, ada Head of Coffee dari Kopi Kenangan ini. Sudah bersama dengan saya juga, sudah berbagi screen dengan saya juga, ada Mikael Jasin ya, yang selaku Head of Coffee Kopi Kenangan, yang juga merupakan juara keempat atau World Rank of World Barista Championship 2019. Hai Mik, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Wah, santai ya, slow ya sore harinya ya. Santai. Gimana? Sehat semuanya? Sehat. Oke, baiklah. Siap untuk berbagi informasi ya, Miki sama Mas James. Oke, nah, tapi sebelum kita memulai rangkaian diskusi kita pada sore hari ini, sebelum kita memulai kelas kenangan kita pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan lagi untuk teman kelas kenangan yang sudah bergabung di webinar kita pada sore hari ini dan ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menggunakan fitur Q&A di bawah di sini. Ada kan? Kalian bisa lihat ya. Dan nanti kita akan pilih 3 penanya terbaik yang akan dijawab langsung oleh 2 pembicara kita, pada 2 narasumber kita pada sore hari ini. Dan yang menarik lagi, akan ada door prize untuk 3 orang yang beruntung. Jadi pastikan kalian mengikuti rangkaian kelas kenangan ini dari awal sampai akhir ya. Karena ingat, ada 3 door prize. Door prize-nya juga asik banget. Ada dripper, ada pokoknya menarik banget deh. Kalian bisa pakai itu untuk bikin kopi sendiri di rumah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah informasiin ada door prize. Saya sudah informasi 3 untuk pertanyaan untuk Q&A. Saya akan langsung ngobrol dengan 2 narasumber kita pada sore hari ini. Nah, berbicara mengenai kopi, buat kalian pecinta kopi, untuk para penikmat kopi di Indonesia atau di Jakarta pada khususnya, pasti udah nggak asing lagi dengan nama Mikael Jasin, atau yang biasa dari tadi saya panggil dengan nama Miki. Bukan, nggak usah pakai mouse, karena kalau pakai mouse nanti dia kemana-mana. Oke. Lelaki dengan background pendidikan marketing ini sudah 9 tahun menggeluti dunia kopi profesional. Dari Australia, kemudian dia menempuh pendidikan di Australia, di sana jadi barista, lalu balik lagi ke Indonesia dan akhirnya menjadi barista di Indonesia dan berhasil memenangkan 2 kompetisi Indonesia Barista Championship berturut-turut tahun 2019 dan 2020. Dan di tahun 2019, beliau, Miki, mewakili Indonesia untuk berlaga di ajang World Barista Championship di Boston. Dan yang sangat membanggakan, Miki meraih peringkat keempat, membawa piala balik ke Indonesia, mengharumkan nama Indonesia gitu. Dan saat ini kesibukannya masih sibuk dengan kopi ya, Miki ya? Kopi terus lah, ngisi-ngisi seminar, pokoknya semuanya workshop internasional juga gitu. Dan yang menarik lagi, tadi udah saya mention di depan bahwa Miki akhirnya ditunjuk oleh Kopi Kenangan menjadi Head of Coffee dari Kopi Kenangan. Penasaran kan? Nah, kalau pengen tahu nih, kalau gitu saya akan langsung tanya ke Mas James, Mr. James, bos besar dari Kopi Kenangan. Wait, Mas James, mau nanya nih, Head of Coffee itu menjadi satu istilahnya apa? Satu predikat baru atau satu posisi baru di industri kopi di Indonesia. Boleh diinformasikan ke kita nggak sih, Head of Coffee itu sebenarnya apa? Dan kenapa akhirnya Kopi Kenangan memutuskan untuk bekerja sama dengan Miki untuk menjadi Head of Coffee gitu? Oke, good question Mas Ade. Jadi sebetulnya Head of Coffee itu, kenapa kita di Kopi Kenangan bikin Head of Coffee? Karena kan tentunya Kopi Kenangan kita ini adalah kita bergerak di bidang kopi ya. Jadi tentunya kita ingin selalu di depan di kopi kita gitu. Jadi kita memilih Head of Coffee yang mau bisa merepresentasikan Kopi Kenangan dari segi pengetahuan dan kecintaan kepada kopi lokal gitu. Salah satu alasannya kita memilih Mikael ya tentunya tadi
dari Mas Ade sendiri udah ngomong ya pengalamannya yang sangat besar gitu ya. 2 tahun berturut-turut di 2019 dan 2020 dia Mikael merupakan barista champion di Indonesia. Dan tentunya di 2019 kita juga tahu penghasilan besarnya juga adalah fourth rank World Barista Champion gitu di dunia itu keempat. Jadi itu dari Mikael itu sangat hebat sekali dan kita sangat bangga nih bisa partneran dengan Mikael gitu. Selain itu bukan yang kita lihat juga adalah Mikael setelah kita ngobrol dengan Mikael di awal-awal gitu kita juga sadar gitu bahwa visi dan misi Mikael dan Kopi Kenangan tuh sebetulnya align, yaitu adalah memperkenalkan dan membawa kualitas kopi lokal Indonesia ke tingkat dunia. Gitu. Jadi karena beberapa kriteria itu yang kita merasa align dengan visi misi Mikael, makanya kita menunjuk Mikael sebagai Head of Coffee dari Kopi Kenangan. Jadi tugas utamanya Head of Coffee itu di Kopi Kenangan adalah dia mengkreasikan menu baru atau ada job desk lain dari Head of Coffee ini Pak sebenarnya? Jadi ada beberapa sih. Jadi satunya tentunya membantu kita create a new level of coffee experience ya dengan menu-menu baru dan tentunya baik lagi dari awal kan Kopi Kenangan ini kita pakai Indonesian beans ya. Jadi Mikael juga membantu kita untuk melihat coffee beans apa di Indonesia ini yang sebetulnya potensinya besar gitu, yang enak yang mungkin masyarakat luas belum tahu. Dan Kopi Kenangan moga-moga bisa membuat masyarakat Indonesia untuk mengetahui kopi-kopi Indonesia ini gitu. I see. Jadi di sini peran Miki sangat cukup besar ya untuk meng-create kopi baru atau mencari beans yang tepat untuk kemudian digunakan oleh Kopi Kenangan atau dijadikan bagian dari racikan Kopi Kenangan. Seperti itu. Berarti Pak Jibsnya. Mantap. Memang nggak salah milih Miki. Oke, berbicara mengenai World Barista Championship. Dari tadi saya udah ngejelasin bahwa Miki ini salah satu barista yang akhirnya menjuarai atau berada di peringkat 4 mengalahkan puluhan atau ratusan dari barista-barista dari berbagai negara lain gitu. Nah, dan ini tentu saja menjadi kejuaraan kopi yang paling bergengsi di tingkat internasional. Mik, boleh diceritain ke kita nggak Mik? Boleh ceritain ke teman-teman kelas Kenangan ini tentang gimana sih ceritanya sampai akhirnya kamu, kita harus formal ya Miki ya. Harus formal ya ini. Harus formal, oke. Bagaimana Bapak Miki? Gimana sih lo akhirnya bisa berada di that level gitu loh, bisa main berkompetisi di WBC, kemudian bisa berada di posisi keempat seperti itu. Jadi untuk mungkin teman-teman yang belum tahu, WBC atau World Barista Championship itu adalah kejuaraan dunia tahunan yang tiap tahun digelar sama Specialty Coffee Association. Jadi asosiasi kopi specialty seluruh dunia. Jadi ini kalau kayak bola tuh FIFA-nya lah gitu. Jadi dia governing body, dia yang mengasih izin ke negara-negara yang menjadi anggotanya untuk bikin national competition, kejuaraan nasionalnya. Juaranya dikirim ke kejuaraan dunia. Jadi tiap tahun ada, terus sebenarnya dia ada 6 disiplin. Jadi ada yang latte art, ada yang manual brew, ada yang beda-beda. Tapi emang yang utamanya adalah World Barista Championship yang saya ikutin, kan. Terus ini secara konsep sih itu mirip apa ya? Itu kombinasi antara kejuaraan bikin kopi sama kejuaraan presentasi ide tentang industri kopi. Jadi nggak cuma harus bisa bikin kopi aja, tapi lu punya inovasi baru apa, punya pemikiran baru apa yang bisa merubah industri lah gitu. Jadi biasanya tiap tahun tuh sekitar 50 sampai 60 negara yang ikut. Satu negara cuma boleh kirim satu. Habis itu biasanya di negaranya sendiri, kalau negara besar kayak Indonesia nih yang ikut bisa ratusan orang gitu kan. Mulai dari tingkat regional, habis itu regional kelar di tingkat nasional, habis itu juaranya satu kirim ke WBC. Terus di sana tuh ada 3 babak, ada babak penyisian preliminary yang semuanya ikutan, habis itu semifinal 12 orang, habis itu ada final round yang berenam doang. Jadi finalnya kalau bola kan berdua gitu ya, kalau ini berenam terus udah deh kita
bikin kopi sama presentasi tentang ide kita di dunia kopi. Kebetulan waktu yang tahun 2019 itu pertama kalinya Indonesia masuk final. Jadi Indonesia udah ikut udah lumayan lama, tapi baru pertama kali Indonesia masuk final, dan kebetulan yang mewakilin waktu itu ya gue lah itu. Terus dapat peringkat 4 dari si 6 orang yang masuk final itu, gitu deh. Well anyway, Mik, nggak ada kata kebetulan. Itu semua hasil dari kerja keras sebenarnya. karena to be honest, gue tahu sih kerja keras lu gimana di industri kopi sampai akhirnya lu bener-bener berada di level itu. Nah, berarti lu ini udah ada di industri kopi. Tadi gue sempat mention 9 tahun. Bener nggak sih, Mik? Lu memang 9 tahun ada di industri kopi ini, atau memang baru-baru ini aja ketika sebelum ikut kompetisi dan akhirnya fokus ke kopi, atau memang sebelumnya udah ada di industri kopi? Di industri kopi itu 9 tahun ya. Jadi dari masuk kerja di coffee shop gitu ya. Itu 9 tahun. Jadi secara experience sih experience-nya udah 9 tahun. Mulanya beneran dari paling bawah gitu, dari cuci piring lah gitu kan. Wow. Maksudnya semua orang yang kerja di dunia kopi tahu lah, lu nggak bisa mulainya langsung di atas gitu kan. Mulainya harus dari tukang cuci piring dulu gitu, baru cuci piring, diajarin bikin kopi, barulah jadi barista. Habis itu dari barista jadi senior jadi head bar. Setelah 6 tahun gue kerja di belakang coffee bar, baru pindah ke role yang lebih besar, karena kan industri kopi gede tuh. Jadi nggak cuma bikin kopinya doang, tapi kalau yang suka roasting jadi roaster, ada yang suka jadi manager, ada, kalau gua pribadi lebih suka ke aspek sourcing. Jadi dulu sih role-nya itu quality control, terus mulai keliling-keliling Indonesia untuk cari biji kopi yang yang antara yang enak apa atau yang punya potensi untuk jadi enak apa, itu kerjaan gua lah belakangan. Jadi kalau secara experience sih hampir semua udah pernah dilakuin di industri kopi gitu, dari mulai paling dasar sampai udah mulai yang agak-agak ribet juga gue lakuin lah gitu. Oh, menarik ya, Mik ya. Orang seganteng lu cuci piring gitu gimana ya? Maksudnya gila, Mikael Jasin tatoan gitu, cuci piring gitu, aneh sih. Tapi it's okay, karena memang semua orang harus merasakan itu ya, Mik ya. Anyway, gue tadi lu sempat mention bahwa lu keliling Indonesia untuk mencari biji kopi yang terbaik yang akan lu manfaatkan untuk keperluan apapun yang tentu saja di industri kopi. Betul gitu? Iya. Enak banget ya lu ya, keliling Indonesia dibayar gitu, jalan-jalan lihat-lihat kopi dibayar. Pengen gue serius. Nah, gue juga sempat baca artikel, dan gue juga sempat dengar informasi bahwa sebenarnya biji kopi Indonesia itu adalah biji kopi yang kualitasnya bagus juga, Mik. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya mungkin banyak orang salah ngira nih, karena kita itu kan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Jadi biasanya quantity itu orang salah ngiranya adalah kalau quantity gede belum tentu kualitasnya bagus gitu kan. Dan banyak kasus emang begitu gitu, karena biasanya kalau orang ngejar volume belum tentu bisa kualitasnya bagus. Cuman kita ini secara kualitas juga nggak kalah dengan negara-negara lain, karena banyak pelaku-pelaku industri yang walaupun dia besar tapi juga besar tapi kecil. Agak ironik ya, tapi maksudnya tuh negaranya besar emang, tapi kan punya Gayo, terus punya di Sumatera Utara daerah Sijikalang, Simalungun, belum lagi ntar daerah Semendo di Sumatera Selatan, terus di Jawa aja ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi walaupun besar tapi masih punya pocket kecil-kecil yang terbatas-batas juga gitu ya? Iya, bisa menjaga si kualitasnya itu. Jadi secara numbers kita memang gede volumenya karena daerahnya banyak gitu kan. Kalau mungkin negara lain numbersnya kecil karena negaranya kecil, jadi dikira orang secara kualitas itu dia yang tinggi lah gitu. Tapi Indonesia nggak kalah, maksudnya waktu gue WBC aja pakai kopinya kopi Indonesia. Serius? Jadi jadi nggak kalah gitu kan. Jadi melompat gitu kan. Jadi it's up there lah gitu. Ya, anyway, Mik, kan lu udah keliling nih ke berbagai tempat, Sidikalang, Gayo, Flores, NTT segala macam.
kopi favorit lu mana nih, Mik? Kalau gue boleh tahu. Ya, ini pertanyaan tricky nih, Mik. Tricky nih. Banyak yang tersinggung nih. Nah, tapi Nggak ada yang tersinggung, tenang aja, tenang aja. tiap tahun berubah sih sebenarnya. Jadi kalau gua tahun 2018 waktu itu Gayo. Jadi waktu itu panennya lagi bagus banget, curah hujannya pas, mataharinya pas. Kan kopi itu produk alam ya, jadi tiap tahun ganti-ganti gitu kan. Di 2018 gue suka dari Sumatera, Gayo dan daerah Sumatera Utara lah gitu. Tahun lalu 2019 dan 2020 kebetulan Indonesia Timur yang lagi oke nih, karena sama iklimnya lagi pasnya di sana. Tahun 2020 ke 2021 ini kebetulan yang kita pakai sekarang nih, ntar kita mungkin bisa ngomong lebih dalam ya, tapi yang gue lumayan suka adalah dari Jawa Tengah, karena Jawa Tengah tuh orang nggak banyak kepikiran bahwa oh ada ya kopi di Jawa Tengah, atau biasanya oh kopinya mungkin secara kualitas tuh komersial, bukan yang kopi bagus yang bisa dipakai untuk minuman kopi yang kita biasa nikmatin di coffee shop. Tapi tahun ini menurut gue Jawa Tengah ini dari daerah-daerah dekat-dekat Merbabu, Sumbing, Sindoro, Dieng itu tuh lagi naik banget gitu. Wow, berarti Jawa Tengah ya, Mik ya. Kopi favorit kamu tahun ini adalah dari Jawa Tengah. Dieng, Merbabu, Sindoro, Sumbing situ. Ya. Menarik ya, karena jarang sekali terdengar kopi dari Jawa Tengah gitu kan. Selamanya didengar Gayo, Aceh, Flores segala macam. Nah, yang udah lebih terkenal lah gitu. Betul. Nah, tadi kan menurut Miki kopi yang menjadi favoritnya adalah dari daerah Jawa Tengah. Nah, saya mau balik lagi ke Mas James nih. Nah, kalau di kopi kenangan sendiri nih, Mas James, sebenarnya biji kopi jenis apa sih yang digunakan untuk membuat es kopi yang yang saat ini jadi favorit dari teman-teman kelas kenangan ini gitu? Kalau dari kopi kenangan, baik lagi kan kita dari awal emang kita perusahaan Indonesia ya. Kita perusahaan Indonesia, kita mencoba untuk pakai biji kopi Indonesia. Jadi kalau untuk teman-teman yang sering kopi kenangan mungkin pernah lihat namanya kenangan blend. Jadi itu adalah blend sendiri yang kita bikin dengan komposisinya 70% itu Arabica dan 30% itu Robusta. Itu blend custom, kita custom blend sendiri. Kita dari berbagai daerah di Indonesia, contohnya Aceh Gayo, Sumatera Sidikalang, Flores Robusta, dan Jawa Dampit ya. Jadi emang ada kita ke beberapa area di Indonesia, kita ngambil sedikit-sedikit, kita blend untuk menjadi yang the perfect cup of kopi kenangan. I see. Berarti saat ini yang dipakai adalah full Arabica gitu ya Pak ya? Berarti 70% Arabica, 30% Robusta. Ya. Oke. Nah, kalau dari kacamata Miki nih, saya balik lagi ke Miki lagi nih. Gimana sih Mik pandanganmu tentang budaya minum kopi di Indonesia saat ini? Karena kan Miki udah pernah ada di luar negeri. Nah, sekarang ketika balik ke Indonesia gitu, budaya minum kopi di Indonesia saat ini gimana sih Mik? Good question. Jadi itu menurut gua pribadi ya lagi naik nih budaya. Mungkin awalnya itu karena keren-kerenan. Jadi orang dulu lihat di Australia, di Amerika, di negara-negara Eropa kan kalau coffee shop tuh kayaknya wah lifestyle banget gitu kan. Asal banget lu kalau bisa nongkrong di situ kayak jadi anak gaul banget gitu kan. Tapi karena dianggap sebagai lifestyle dulu itu dia jadi kadang-kadang terlalu eksklusif dan mengintimidasi banyak orang gitu. Jadi nggak inklusif lah, nggak semuanya bisa menikmati. Jadi walaupun naik secara lifestyle, tapi mungkin konsumsinya dulu belum banyak karena itu tadi antara orangnya takut dipendekarin eksklusif atau mahal. Tapi belakangan dengan adanya banyak bisnis kopi baru yang nawarin kopi yang oke, tapi juga harganya lebih terjangkau, volumenya secara konsumsi juga mulai naik. Jadi kita jumlah ekspor kopi aja tuh menurun gara-gara domestic consumption-nya naik 20% gitu kan. Jadi itu ciri-ciri di mana industri dalam negerinya pun udah mulai mengkonsumsi kopinya sendiri gitu. Dan gue lumayan thankful juga nih sama kopi kenangan, karena kopi kenangan
salah satu stakeholder orang yang bikin konsumsi dalam negerinya naik, apalagi dengan komitmen pakai kopinya dari Indonesia, pasti itu kan orang mengkonsumsinya pun ada kayak national pride-nya gitu. Wah, gue ngebantu bisnis lokal nih gitu. Wow, menarik ya. Ada kenaikan 20% dari konsumsi kopi per kapita ya, Mik ya berarti ya? Ya, ini numbers-nya sih udah agak setahun 2 tahun yang lalu, jadi mungkin lebih naik lagi. Tahun ini pasti lebih naik lagi, terutama ada kopi kenangan dong gitu. Nah, dari 20% ini, saya yakin nggak semuanya suka kopi yang strong, kopi yang terlalu keras, kopi yang terlalu berat gitu. Pasti ada juga yang pengen minum kopi yang minum kopi karena tadi udah jadi bagian dari lifestyle gaya hidup ya. Cuman pengen kelihatan megang kopi aja, minum kopi, tapi tetap ada kafeinnya di situ. Nah, kalau nggak salah di awal April kemarin, Kopi Kenangan mengeluarkan Light Coffee Series ya Pak ya, dari Kopi Kenangan. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak, sebenarnya ada komposisi apa sih yang membedakan dari Light Coffee Series ini dengan kopi kenangan yang lainnya gitu? Tadi ada Mas Ade udah ada ngomong sedikit kan, untuk peminum kopi nggak semua mungkin bisa minum yang quote unquote keras gitu ya. Betul. Keras itu ya mungkin yang agak asam gitu mungkin ya pemikirannya, atau mungkin bikin mah gitu. Jadi kan kita kopi kenangan, kita pinginnya kopi kita tuh bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat. Dan kita lihat emang ada beberapa konsumen kita yang mungkin dia enjoy kopi tapi nggak bisa terlalu banyak gitu. Makanya kita launch Light Coffee Series gitu, bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Jadi apa sih Light Coffee Series? Light Coffee Series kan kalau misalnya tadi kita bilang kenangan blend tuh 70% Arabica, 30%-nya itu Robusta. Kalau untuk Light Coffee Series ini tuh ada 100% tuh Arabica. Jadi karena 100% Arabica, tingkat kafein dan keasaman dari Light Coffee Series ini sebetulnya lebih rendah dibanding kopi kenangan yang biasa ya. Karena kandungan kafein di biji Arabica itu cuma 0,8 sampai 1,5% dari total beratnya. Gitu. Makanya ini cocok banget buat orang-orang yang mungkin biasa yang nggak bisa minum kopi, dan juga cocok banget dengan di bulan Ramadan ini gitu, yang gimana orang puasa mungkin dia sebelum dia pas lagi sahur apalagi buka dia pengen minum kopi. Light Coffee Series ini sangat cocok nih buat teman-teman yang sedang menunaikannya. Dan tentunya Light Coffee Series ini kita dari Kopi Kenangan sendiri kita punya visi besar ya. Kita nggak hanya akan di selected outlets, kita pingin semua customer kita di Indonesia bisa mencoba Light Coffee Series ini. Makanya kita sendiri pun berkomitmen di mana kalau misalnya teman-teman ke Kopi Kenangan sekarang, teman-teman bakal lihat nih akan ada 2 coffee grinder gitu. Karena kan biasanya satu grinder itu cuma bisa pakai 1 beans biar nggak mix beansnya, biar beansnya selalu pure ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ke outlet kopi kenangan, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Medan, sekarang kita ada 2 grinder untuk kopi kenangan blend dan untuk yang Light Series ini. Ya kita berkomitmen supaya Light Coffee Series ini bisa di-enjoy sama semua pelanggan kopi kenangan di seluruh Indonesia. Nice sih. Jadi bedanya di situ ya Pak ya, lebih ke kandungan atau campuran atau penggunaan kopinya yang berbeda, yang tentu saja menjadi salah satu alternatif buat kalian yang ingin mengonsumsi kopi tapi dalam bulan puasa ini gitu. Dan tidak menutup kemungkinan untuk bulan-bulan selanjutnya dong bakalan ada terus kan Pak nanti? Atau terus jadi kita terus. Oh, bakalan ada terus gitu. Oke, saya akan balik lagi ke Miki. Mik, tadi kamu sudah sempat mention bahwa kamu lagi suka daerah di Jawa Tengah, Merbabu, Dieng, segala macam. Nah, ada satu daerah nggak sih yang benar-benar kamu benar-benar yang wah ini kopinya lagi pas banget gitu? Iya, jadi ini tuh kebetulan juga ini kopi yang kita pakai di Kopi Kenangan Light Series nih, yang tadi James bilang 100% Arabica gitu. Karena emang kopinya lagi enak, kan kopi seasonal gitu ya. Jadi karena lagi enak, terus kita juga mau pas launch nih, yang launchnya kan nggak boleh nggak boleh lukewarm gitu, nggak boleh sumeng-sumeng doang, launchnya mesti heboh gitu kan. Nah ini kebetulan kita pakai dari Banjarnegara, jadi Jawa Tengah juga, itu deket Dieng.
Jadi Jawa Tengah tapi udah hampir ke timur lah gitu. Nah itu dari daerah Jawa Tengah itu yang emang pas lagi apa ya, kopinya lagi peak itu di si Banjarnegara ini, dan kebetulan itu yang kita pakai di live series yang untuk versi kali ini gitu. Kelebihannya apa sih, Mik? Kelebihan dari kopi Banjarnegara ini apa? Sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk untuk yang light series kopi ini kita pakai Banjarnegara gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa gitu. Nah, tiap daerah kopi kan mempunyai rasa yang beda-beda ya. Jadi konsepnya namanya terroir gitu. Jadi daerah ini punya rasa begini karena curah hujannya begini, tanahnya gimana gitu kan. Jadi kebetulan di Banjarnegara ini dia punya karakter rasa yang kalau dijadikan minuman-minuman di kopi kenangan, kan minuman nggak cuma satu doang gitu ya. Ada kopi kenangan mantan, ada ice americano, ada long black cappuccino gitu kan. Itu dia cocok karena karakter rasanya yang nggak terlalu asam. Jadi banyak orang kan sukanya kopi itu apa ya, nggak mau asam banget deh gitu bilangnya. Nah ini dia kebetulan acidity-nya lumayan low. Jadi begitu dicampur, misalnya dicampur susu, dicampur gula aren, atau diminum sebagai black coffee pun, dia rasanya itu lebih santai lah gitu. Jadi apa ya, dapat spektrum rasanya itu ada kayak almondnya, terus ada kayak milk tea, terus ada kayak bau-bau chamomile gitu. Jadi sangat apa ya, elegan lah gitu. Kompleks kopinya. ya, ternyata Kompleks, iya. rasanya itu kompleks ya, ada almond, chamomile, jadi banyak rasa di situ ya, menarik sekali sih. Iya. Nah, berarti kan akhirnya Miki ini memilih kopi yang berkualitas nih, kopi Arabica yang benar-benar berkualitas dan kualitasnya bagus gitu. Sebenarnya Mik, mau nanya aja nih, apa sih keuntungan dari meminum kopi yang memiliki kualitas yang bagus ini gitu? Oke, jadi selain rasanya enak, adalah kalau tadi mungkin udah kita bahas dikit ya tentang Robusta, Arabica gitu ya. Kalau orang yang nggak terlalu suka kopi yang strong atau yang nonjok gitu, ini dia jauh lebih aman secara rasa karena spesiesnya beda Arabica gitu kan, 100%. Kedua juga kalau waktu kita bilang asam nih atau acid itu ada dua sebenarnya, ada acid secara rasa di lidah sama acid secara chemical compound atau zat kimia. Nah di Arabica ini dia punya kopi itu punya satu acid yang namanya chlorogenic acid. Chlorogenic acid ini yang bikin sakit mah biasanya. Jadi dia asam chlorogenic, bukan asam di lidah tapi asam di lambung gitu kan. Nah, kalau Arabica itu dia chlorogenic acidnya jauh lebih rendah dibanding chlorogenic acid yang ada di Robusta, kan? Nah, jadi kalau orang yang lambungnya kurang kuat, kurang tahan dengan chlorogenic acid, minum ini bisa nggak sakit perut gitu. Jadi apalagi lagi bulan puasa kan biasanya kalau begitu buka langsung minum, kalau kekencangan yang ada gemeteran gitu kan, bukannya seger ya, ada malah gemeteran. Nah kalau minum ini nggak pingsan itu Mik. iya itu dia yang ada malah kelihatan pingsan gitu kan. Kalau ini justru dia aman diminum pas buka atau juga pagi-pagi mungkin pas sahur, biar pas seharian itu kuat puasanya. Iya kuat puasanya dan nggak gemeteran. Biasanya kalau kopinya kekencangan tuh suka gemeteran gitu kan. Ini lebih aman lah gitu. Jadi selain rasanya enak, secara lambung juga lebih aman. Gitu. Oke, aku pengen tahu sedikit tips dan trik nih, Mik, untuk memilih biji kopi yang berkualitas tuh kayak gimana, gitu loh. Mungkin teman kelas kenangan di luar sana juga pengen tahu nih. Kan biasanya ngamprok aja kan gitu kalau biji kopi. Nah, cara memilih biji kopi yang berkualitas itu gimana, dan ciri-cirinya kayak gimana gitu? Ya, jadi banyak ya, kopi berkualitas itu nggak cuma dari bahan mentahnya aja, tapi juga prosesnya gitu ya, proses secara setelah dipanen, tapi juga proses setelah di handle sama orang gitu kan. Jadi kalau dari secara bahan mentahnya kita pastiin si kebun kopinya itu tanamannya sehat,
terus juga pupuknya gimana, sehat. Itu makanya kenapa saya sering keliling Indonesia, karena kita nggak mau cuman beli aja kopinya, tapi beneran dipantau sendiri. Yang ini saya beneran cuci pakai tangan sendiri, terus dibantu di prosesnya bareng-bareng sama teman-teman petani, sampai setelah dia jadi green beans pun mau di roasting pun tetap ada step-step QC-nya. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu nih kopinya kualitasnya bagus apa enggak, biasanya bisa dilihat dari bentuk biji kopinya. Kalau banyak yang pecah-pecah misalnya gitu, berarti kopinya kurang teliti proses quality assurance-nya gitu kan. Terus juga kalau misalnya biasanya kalau kopinya nggak traceable tuh maksudnya dari mana sih asalnya gitu. Kalau cuman nggak dikasih tahu asal dari mana, kan nggak tahu dong dari mana gitu kan. Kalau ini ada dari kita tahu, oh ini dari Jawa Tengah gitu misalnya. Jadi orang tuh bisa nggak kelihatan nggak cuman kopi sebagai komoditas aja, tapi kopi ini tuh bisa diapresiasi lah gitu. Jadi cukup banyak juga ya, Mik ya, variabel untuk menentukan apakah kopi itu berkualitas, enak, layak dikonsumsi, enak dikonsumsi, gitu cukup banyak juga ya. Iya. Nah, kalau yang untuk light series ini nih, Mik, dia karakter rasanya itu gimana sih, gitu? Biar jadi tadi kita biar teman-teman kelas kenangan di sana juga tertarik untuk beli, walaupun ini bentar lagi buka, sabar, tenang, dengerin dulu karakter rasanya, diinget-inget rasanya gimana ya kan? Udah mulai ini ya. Udah mulai, udah rasanya kayak gini nih, tapi tetap harus kuat puasanya, jangan sampai lemah, iman harus kuat gitu. Oke, Mik, silakan dijelasin karakter rasanya dia gimana gitu. Jadi waktu kita pilih si biji kopi ini nih, kita harus pilih karakter rasa yang versatile atau bisa diaplikasikan di banyak menu minuman yang ada di kopi kenangan. Karena mungkin memang best sellernya kopi kenangan mantan yang adalah pakai susu, pakai gula dan kopi gitu kan. Tapi kan nggak semua order bakal jadi kopi kenangan mantan, apalagi kita mau dengan adanya light series, orang-orang yang suka ngopi, emang maksudnya coffee lover yang suka kopinya maunya single origin, pasti kan mereka minumannya juga beda, biasanya antara black coffee, latte, cappuccino. Nah, kita pilih profil rasanya itu yang mau diaplikasiin ke menu apa aja itu masih bisa dinikmati. Jadi si Banjarnegara ini kita dapat rasa yang kalau aromanya aja itu kayak raisin sama dates, jadi kayak kurma sama raisin. Raisin apa ya bahasa Indonesianya? Raisin itu kismis. Kismis. Don't kismis, don't kismis. Sorry, beda. Oke, kismis sama kurma. Itu secara aroma ya. Jadi kalau dicium gitu, itu kismis dan kurma. Secara rasa, yang kayak tadi saya bilang, dia ada lumayan floral, jadi kayak chamomile tea. Terus juga ada kayak almond dicampur floral tadi, jadi kayak almond milk tea. Terus juga dia ada rasa yang lumayan banyak orang gemarin lah, kayak coklat sama karamel gitu. Jadi dijadiin black coffee enak, dijadiin kopi susu juga masih enak gitu. Wow, jadi benar-benar sangat kompleks ya itu rasanya di situ, benar-benar banyak, dan memang benar sih mau diaplikasiin ya di black coffee juga enak. Kopi susu itu juga pasti akan coklati banget di situ gitu ya, Mik ya. Yeah. Oh, berarti ini akan menjadi salah satu alternatif buat teman-teman kelas kenangan yang nggak kuat dengan kopi yang strong, yang pengen menikmati kopi yang lebih light sambil menikmati senja gitu, kayak anak ini kita ya, dan juga bisa menikmati Arabica beans yang menjadi pilihan yang cocok tentu saja untuk teman kelas kenangan, dan tentunya bisa kalian dapatkan, bisa kalian temui di kopi kenangan, yaitu di varian light coffee series ini yang dikreasiin sama Mika Aljasin ya, salah satunya ya berarti ya. Benar. Oke. Baiklah. Dari tadi saya nanya terus. Dari tadi pertanyaan dari saya sudah banyak banget. Saya capek nanya terus. Saya capek mikir. Gading. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada 3 penanya nih yang sudah mengirimkan pertanyaannya untuk dijawab. Nah, yang
pertanyaan pertama, pertanyaan untuk Mas James nih. Dari Weni Kumala Tendean. Wah, keren nih. Cucunya Mr. Tendean mungkin ya. Nah, pertanyaan adalah saat akan mengeluarkan rasa baru untuk customer, bagaimana cara pihak Kopi Kenangan menentukan bahwa rasa tersebut layak untuk di-launch atau tidak? Nah, pertanyaannya menarik sekali ini. Again, good question. Mungkin awalnya dulu kali ya pemilihan menu ya. Ya. Kalau pemilihan menu sih kita dari Kopi Kenangan apa yang kita lakukan adalah kan kita selalu mau berinovasi kan, dan kita juga harus keep up sama tren gitu. Jadi biasanya kita lihat apa sih tren-tren ya, apakah di Indonesia, apakah di luar negeri yang mungkin cocok dengan lidah orang Indonesia sendiri gitu. Jadi kita lihat tren tersebut dan kita bikin kalender nih untuk launching. Untuk produknya sendiri sih sebetulnya bagaimana cara kita desain untuk mau launch atau enggak. Jadi setiap new product launching dari Kopi Kenangan kita pasti selalu melakukan namanya FGD gitu, focus group discussion. Di mana kita pertama kita bikin produknya yang menurut kita udah enak. Setelah itu kita FGD dulu ke internal, ke team members. Jadi dari teman-teman kita di head office, juga area manager sampai operation manager kita. Kalau itu udah oke, baru kita lakukan FGD lagi ke customer kita gitu, customer kita yang ada di Kopi Kenangan. Dari FGD tersebut pastinya kita akan dapat yang kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kita lihat dari scoring tersebut dan kita lihat nih historically scoringnya tuh masuk apa enggak. Jadi kita punya benchmark sendiri di mana kalau scoringnya itu masuk dan komennya itu bagus, baru kita launch. Kalau misalnya scoringnya masih di bawah, itu kita akan redo lagi produknya sampai kita bisa dapat scoring yang kita mau. Wow, cukup panjang juga ternyata ya Pak ya. Nggak secepat bikin launching, nggak bisa kayak gitu ternyata ya. Tuh. Kalau zaman dulu pas awal-awal begitu, kalau sekarang udah lebih benar. Karena mengingat juga bahwa persaingan industri kopi juga makin banyak, makanya dari Kopi Kenangan juga harus mengeluarkan rasa kopi yang benar-benar berkualitas gitu ya, benar-benar bisa diterima oleh masyarakat, terutama pecinta Kopi Kenangan. Begitu ya Pak James Surya? Karena ya sekarang kan kita ngomongnya udah seluruh Indonesia ya, bukan. Bener. Dulu satu toko mungkin ya udah satu kantor kira-kira suka apa. Kalau sekarang kan banyak banget cabangnya ya. Bener. Dan itu seperti yang tadi dibilang sama si Miki bahwa semua itu harus bisa diaplikasiin ke semua cabang juga gitu ya berarti ya. Oke baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Enda Setiarini untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini nih. Silakan nanti jawabnya bisa, jangan barengan jawabnya ya. Nanti nggak kedengaran suaranya. Bagaimana cara mempertahankan kualitas kopi yang disajikan di setiap cabang Kopi Kenangan agar selalu sempurna atau selalu sama gitu? Karena kan dengan banyaknya cabang Kopi Kenangan, kualitas dan rasa satu cabang dengan yang lainnya menurut penanya itu harus sama dan dapat memuaskan pelanggan. Nah ini pertanyaan yang sangat menarik juga ini. Silakan dijawab siapa dulu? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Boleh. Itu actually great question sih, karena sebetulnya kalau kita lihat F&B di Indonesia ya yang punya cabang banyak, salah satu tantangan utama is actually quality gitu. Harus quality and consistency kan. Jadi kalau dari Kopi Kenangan sih kita sebetulnya ada dua ya. Jadi satu pertama adalah mungkin teman-teman yang banyak yang masih belum sadar kalau Kopi Kenangan tuh nggak franchise. Jadi actually Kopi Kenangan semua tokonya tuh kita we own and operate all of our stores. Jadi artinya tuh apa? Artinya dari Kopi Kenangan sendiri kita mau melakukan investment kepada manpower kita untuk belajar skills menjadi certified barista gitu. Makanya di tahun lalu pun kita dari Kopi Kenangan kita launch Kenangan Academy, di mana di Kenangan Academy itu semua barista kita harus ke program Kenangan Academy untuk menjadi certified barista Kopi Kenangan. Jadi step satunya adalah tentunya kita invest di manpower kita ya. Karena baik lagi karena semua tokonya kita own and operate, kita merasa investment kepada manpower itu sangat penting gitu dan worth it buat kita lakukan. Nah, keduanya tentunya itu juga kontrol ya. Jadi dari kita sendiri udah melakukan implementasi kontrol to make sure kualitas kopi itu selalu konsisten. Jadi contohnya aja,
kita ada program namanya Mystery Shopper gitu, di mana di toko-toko kita mungkin seminggu bisa 1 atau 2 kali akan ada mystery shopper yang datang ke toko untuk mencoba produk-produknya gitu. Dan itu akan kita efek dari scoring tersebut akan ke insentif dan bonus dari toko yang akan dapat gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan untuk selalu menjaga konsistensi dari produk-produk di Kopi Kenangan. Wow, menarik sekali ya. Berarti ada banyak sekali program yang dilakukan untuk menjaga konsistensi rasa dari Kopi Kenangan. Kalau dari Miki sendiri, selaku salah satu peng-create atau kreator dari menunya, Mik, gimana sih cara mempertahankan biar dari satu cabang ke cabang lain itu rasanya tetap sama gitu loh? Iya, jadi kalau dari segi minumannya sendiri, itu stepnya lumayan banyak Pak. Jadi dari bahannya sendiri, dari biji kopinya nih, udah di QC gitu kan, menggunakan mesin-mesin canggih kayak di stoner, habis itu screen size sorter. Jadi nggak cuma pakai tangan lagi, tapi pakai mesin yang punya laser, punya kamera untuk kalau yang mata orang nggak nangkep, dia bisa nangkep lah gitu. Dikasihin semua biji kopinya itu udah lulus dari tes itu. Habis itu juga di lab itu kopinya di cupping. Habis itu juga kita bikin SOP, misalnya dos masuknya berapa, keluarnya volumenya berapa, itu harus sama. Jadi ada range-nya nih, ada range-nya. Kalau di luar range ini nggak boleh, mesti bikin ulang gitu kan. Kalau masuk ke range itu baru boleh di-serve ke customer. Terus juga dari segi equipment, itu mesin-mesin dan grinder yang dipakai di Kopi Kenangan itu mesin yang sama yang saya pakai di World Barista Championship gitu. Jadi level secara mesinnya aja tuh levelnya udah level dunia, nggak cuman asal-asalan lah gitu. Jadi semuanya dijaga. Kayak tadi ada Kopi Kenangan Academy di mana semua barista-baristanya di-train di situ, nggak cuman train bikin minum, tapi train gimana cara interaksi sama customer. Itu semuanya dijaga supaya mau ke cabang manapun itu rasanya nggak berbeda. Wow, berarti alat pun penting ya Mik di situ ya. Nggak cuman dari apa biji kopi yang akan dipakai, tapi juga tools untuk membuatnya juga. Dan Pak James, kenapa gue jadi Pak Michael ya? Pak James, karena kan tadi sudah sempat di-mention sama Pak James bahwa semuanya dioperate by Kopi Kenangan sendiri, nggak ada yang franchise. Means, semua alat yang dipakai untuk semua gerai atau semua outlet Kopi Kenangan sama dong Pak? Atau gimana? Atau ada yang beda, ada yang sama gitu? Kalau sama semua sih enggak, tapi variasinya nggak banyak. Tapi yang kita perlu mungkin yang lebih di-note adalah yang beda pun juga itu kualitasnya sebetulnya mirip-mirip gitu. Jadi contoh aja nih, kayak misalnya kita punya mesin kopi gitu, kita pakai walaupun beda ya, tapi beda cuma 2 gitu. Jadi satu tuh La Marzocco, satu lagi Black Eagle, dan dua-duanya emang kalau misalnya teman-teman udah tahu industri kopi, ya mungkin itu kayak Mercedes-nya dari kopi. Iya Pak. Lah, Bapak beli mesin kopi, saya bisa beli rumah itu Pak di Depok. Satu mesin kopi seharga mobil itu. Jadi memang akhirnya mesin kopi yang dipakai juga mesin kopi yang memang ya udahlah, itu bukan mesin kopi yang kaleng-kaleng gitu. Sehingga dari satu outlet ke outlet lain kualitasnya bisa dipastikan akan sama gitu ya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan kedua kita pada sore hari ini. Pasti menjawab ya. Oke, pertanyaan ketiga. Dari Dita Nurmaladewi, untuk Pak James nih pertanyaannya. Seperti apa Pak komitmen dari Kopi Kenangan untuk menggunakan biji kopi Indonesia? Lalu, ada berapa varian kopi? Ada berapa varian kopi yang sudah dipakai sejauh ini? Lalu, ternyata supnya banyak ya pertanyaannya ya. Sup yang ketiga adalah, apakah kedepannya akan ngeblend dengan biji kopi eksotik dari negara-negara lain, Pak? Nah, ini pertanyaan nih. Jadi pertanyaan pertama, komitmen untuk menggunakan kopi biji Indonesia. Biji kopi Indonesia bagaimana? Yang kedua, berapa varian kopi yang sudah dipakai? Dan yang ketiga, apakah ada possibilities untuk nanti di-blend dengan kopi-kopi dari Ethiopia atau Kolombia atau Brazil atau mana gitu, Pak? Silakan.
Mungkin saya jawab pertanyaan nomor 2 ya. Kalau untuk udah berapa banyak varian kopinya sih mungkin saya nggak tahu numbers exactly, tapi mungkin di range-nya sekitar 6 sampai 8 lah. Kita udah ngambil dari 6 sampai 8 lokasi ya. Untuk komitmen dan kedepannya bagaimana, balik lagi sih kita komitmen kita itu dari awal karena emang kita brand Indonesia, emang kita cuma mau kopi Indonesia gitu. Dan komitmennya itu kita dari awal sampai sekarang kopi Indonesia, dan tentunya kita pingin bawa kopi Indonesia tuh ke luar negeri. Jadi contoh yang kita mungkin yang bakal kita lakukan adalah mungkin teman-teman di sini kan tahu nih, kopi kenangan kan visinya besar ya. Kita pingin bukan cuma bisa di Indonesia tapi ke luar negeri juga gitu. Jadi ketika kita ke luar negeri pun kita pinginnya bawanya tuh kopi Indonesia gitu. Jadi kita pingin bawanya bukan cuma kita brand Indonesia, kita juga mau introduce Indonesian culture dan Indonesian coffee ke luar negeri juga ya. Karena kan tadi juga Mikael juga udah ada bilang sebetulnya kan Indonesia ini eksporter kopi, salah satu eksporter kopi terbesar di Indonesia, di dunia ya. Kalau nggak salah kita nomor 4 di dunia gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa mengembangkan nama kopi Indonesia gitu. Jadi itu sih sebetulnya komitmen kopi kenangan untuk mengembangkan kopi lokal sih. Oh, menarik sekali. Berarti tidak menutup kemungkinan ke depannya kopi kenangan akan buka gerai di luar negeri. Itu sangat kemungkinan sih, kemungkinan tahun depan. Seru tuh kalau udah buka di luar negeri gitu, kalau ditanya, where are you going? I'm going to Kopi Kenangan. Gitu kan nanti pronunciation-nya gitu, Kopi Kenangan. Pak, semoga nanti benar-benar bisa buka ke luar negeri ya. Jadi biar saya kalau main kemana ke ikut Miki kompetisi ke Boston gitu kan, tenang, slow bro, gue bisa minum kopi kenangan di Boston gitu ya Mik ya. Bisa. Karena memang ada beberapa brand Indonesia juga yang sudah mulai buka di mancanegara juga. Jadi next berarti kopi kenangan akan melebarkan sayap untuk nanti membuka outletnya di luar negeri juga. Semoga disegerakan, amin. Wah Pak Mik, ternyata antusiasme dari teman-teman yang bergabung pada sore hari ini sangat tinggi nih. Ada 2 pertanyaan lagi ternyata yang ditanya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Boleh ya? Ada 2 pertanyaan lagi, boleh, ya? Boleh. Oke, pertanyaan untuk Mas Miki. Wah, gila. Ini dari Fanny C. Fanny C. Ini kelihatannya saya nggak asing dengan nama Fanny C ini. Oke. Barista juga kalau nggak salah ini. Pertanyaan untuk Mas Miki. Bang, nanya Bang, apa tingkat biji kopi enak itu bergantung juga pada tekstur tanah suatu daerah atau cuaca ya Bang ya? Bang, nanya lah dikira nanya sama Bang Kang Bakso apa ya? Tapi menarik pertanyaan ini, menarik. Iya, jadi sangat berpengaruh ya. Jadi karena namanya juga produk alam, jadi kalau tanahnya nggak sehat, berarti produknya nggak bisa bagus gitu kan. Sama aja kayak tanaman di rumah deh gitu kan, kalau tanahnya nggak bagus, nggak dirawat, pasti tanaman itu akan mati. Kopi juga sama. Cuman jadi nggak cuman kita harus pastiin bahwa tanahnya itu sehat, tanamannya sehat, tapi juga kayak tadi saya udah sempat bilang, ada konsep di dunia kopi dan dunia wine, itu ada namanya konsep terroir atau karakteristik dari daerah itu sendiri. Jadi misalnya kalau tanahnya tanah vulkanik nih, bekas dekat dengan gunung berapi kayak daerah Banjarnegara, daerah-daerah di Sumatera Utara, di Flores, itu karena dia tanahnya vulkanik, dia biasanya lebih subur, jadi rasanya unik. Belum lagi nanti ada curah hujan tertentu, kayak misalnya di daerah Indonesia Timur, curah hujannya itu lebih sering, rasa kopinya lebih coklat dibanding dengan kopi dari Sumatera Utara yang curah hujannya nggak sederas di Indonesia Timur. Jadi itu dia kenapa Indonesia walaupun dari satu negara aja, tapi Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan di Sumatera di Barat itu bisa beda-beda rasanya karena si kondisi iklim dan tanahnya itu berbeda-beda satu sama lain. Itu ya Fanny ya. Nah, pertanyaan kelima ini sebenarnya menyambung dari pertanyaan keempat nih, dari Friska Dewi. Untuk Mas Miki lagi. Mas Miki, tadi kan sempat bilang nih, kalau biji kopi dari satu tempat aja kan itu musiman ya, bisa beda-beda rasanya tiap bulan.
Nah, gimana ya cara kopi kenangan bisa dapat biji kopi yang selalu sesuai standar SOP kualitas kopi kenangan? Nah, gitu tuh. Karena kan tadi udah. Nah, jadi salah satu plan kita nih untuk kedepannya, apalagi yang live series ini ya, kita itu nggak cuman dari Jawa Tengah aja, kita di rolling, di ganti-gantian. Selain itu bisa memberikan opsi untuk teman-teman, istilahnya untuk para mantan, untuk nyobain kopi yang untuk para mantan kopi kenangan ini untuk nyobain kopi dari berbagai macam daerah di Indonesia. Tapi juga sebenarnya yang lebih penting secara kualitas adalah kita bisa ngasih kopi yang lagi pada masa optimumnya gitu. Jadi biasanya kopi itu rasanya optimum adalah sekitar 3 bulan sampai 1 tahun setelah dipanen, gitu kan. Nah, jadi kita ngikutin jadwal panen aja nih. Kalau misalnya Bumi Banjarnegara ini dipanen sekitar 4 bulan yang lalu, jadi sekarang dia udah mulai masuk ke peaknya. Nanti begitu dia udah mulai habis, kita bisa masukin yang panennya setelah Banjarnegara, misalnya dari Sumatera atau dari Flores gitu kan. Jadi kita rolling aja terus. Jadi selain orang-orang bisa nyobain rasanya yang unik, tapi juga dia selalu dapat rasa pas lagi optimumnya gitu. Nah itu dia kelima pertanyaan kita. Semoga apa yang telah dijawab dan dijabarkan oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini benar-benar bisa menjawab pertanyaan kalian dan kalian puas dengan jawabannya gitu. Dan ingat-ingat ya, dari tadi awal saya sudah menyebutkan bahwa akan ada door prize untuk 3 orang yang beruntung. Jadi door prize-nya itu ada 1 unit mocha pot, 1 unit coffee press, dan juga 1 unit dripper. Nah, door prize ini nanti akan dipilih secara acak oleh panitia dan pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia. Jadi, make sure kalian stay tune di acara ini sampai dengan selesai ya. Karena siapa tahu kamu jadi orang yang beruntung akan mendapatkan salah satu dari ketiga door prize tersebut. Wow, asik kan, bisa bikin-bikin sendiri di rumah, bikin kopi. Oke, nah dari tadi kita sudah ngobrol, dari tadi kita sudah berdiskusi, dari tadi kita sudah mendapatkan banyak informasi. Dan sesuai dengan judulnya sore hari ini ya, yaitu webinar sekaligus coffee class. Kan belum lengkap rasanya kalau coffee class ini tidak ada kelas prakteknya secara langsung. Nah, pas banget. Pas banget di sini ada Mikael Jasin juga, ada Miki juga yang jadi head of coffee, yang dia meng-create kopi-kopi baru, meng-create resep-resep baru, menu-menu baru untuk kopi kenangan. Dan pas juga sore hari ini kita akan menuju ke buka puasa juga, kita ngabuburit bareng. Nah, tentu saja kita akan langsung menuju ke kelas kopinya, di mana Miki akan mempraktekkan nih gimana sih cara bikin light coffee seriesnya ini, sehingga nanti kalian bisa coba sendiri di rumah gitu kan, dan kalian bisa minum sendiri di rumah gitu, tapi tetap harus beli dong ke kopi kenangan ya nggak harus, wajib kalian beli. Enggak, tapi jangan nongkrong dulu. Beli bisa online. Nah, oke, Mik, sudah siap? Iya, sudah dong, dari tadi nih. Oke, kita langsung ke ahlinya aja nih. Oke, Mik, sore hari ini nih, kamu mau bikin apa? Coba dikasih tahu ke kita. Kasih tahu ke teman-teman kelas kenangan ini, apa yang mau dibikin, kenapa bikin ini, gitu, coba. Jadi sebenarnya simple sih, ingredients-nya ini bisa dibeli di supermarket. Serius, jadi nggak ribet lah. Paling kopinya ya belinya di kopi kenangan gitu. Harus, wajib itu. Gitu. Tapi gampang gitu. Jadi ini gue coba bikin gimana caranya supaya teman-teman bisa replika ini di rumah. Ntar nih pas buka puasa misalnya gitu kan. Betul. Bisa direplikasi gitu kan di rumah. Jadi kita mau bikin namanya cinnamon latte. Wow, dari namanya kelihatannya asik banget tuh. Ya, jadi nggak terlalu manis-manis banget, tapi juga nggak terlalu boring lah gitu. Ntar kita ada main beberapa tekstur gitu. Jadi nggak cuma rasanya enak, tapi secara experience, secara minumnya tuh juga bakal seru lah gitu.
Jadi bentar Mik. Apa sih ide di balik cinnamon latte lu ini? Maksudnya lu kepikiran, oh gue pernah makan cinnamon roll, terus kemudian gue aplikasiin ke kopi atau apa gitu? Sebenarnya kenapa cinnamon? Mungkin karena ini ya, kayak kan kita ngomongin kopi Indonesia, produk Indonesia, cinnamon salah satu rempah yang kita produce secara lumayan banyak nih di Indonesia. Kita ekspor cinnamon udah dari ratusan tahun yang lalu gitu kan, dari zaman VOC. penjajahan. Dari zaman VOC datang ke Indonesia, Mik. Gara-gara cinnamon kita dijajah. Jangan nyalain cinnamon, Mik. Jangan nyalain cinnamon. Tapi bener sih. Jadi Okay. jadi pas mikirin nih, oh bikin apa ya buat kelas nih, apalagi selain rempah si cinnamon ini, karena kalau ngomongin Indonesia selain kopi juga rempah-rempah cinnamon ini yang udah kental di culture kita gitu kan. Banyak banget resep-resep, nggak cuma minuman tapi bikin makanan pun pakai cinnamon gitu. Betul. Jadi pengen gue sambungin lah antara kopi sama si cinnamon ini gitu. Oke, wow, menarik sekali sih. Menarik sekali ya. Jadi udah tahu ya kalian kenapa dipilihnya cinnamon latte gitu. Oke, Mik, bahan-bahannya apa saja? Coba dikasih tahu. Yang paling penting pasti kopi ya kan. Boleh, betul. Kita bikin kopi, Mik. Jangan sampai bahan utamanya teh. Bisa berantem kita. Oke. Jadi utamanya kopi pastinya pakai light series. Kebetulan ini gue tadi udah siapin dulu. Jadi ini si espresso ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya mesin espresso di rumah bisa beli melalui aplikasinya Kopi Kenangan. Belinya bisa espresso, tapi espresso biasanya lebih kental, atau bisa beli americano atau long black. Jadi dia udah agak dicampur air sedikit. Jadi bisa beli itu, nggak perlu bikin karena untuk si beansnya ini belum tersedia secara retail. Jadi baru bisa belinya itu dalam bentuk minuman, kan? Jadi kopinya dulu, habis itu kita punya sirup nih, sirupnya sirup cinnamon. Jadi bisa bikin sendiri, bisa beli. Jadi banyak merek-merek sirup yang udah bisa bikin langsung jadi sirup cinnamon. Tapi ini kebetulan gue bikin sendiri nih di kantor. Jadi caranya adalah masukin gula, dilarutkan dengan air panas. Jadi secara rasio itu 1:1. Kalau kerja di coffee shop namanya simple syrup gitu Ya, kan. oke, betul. Ya, jadi misalnya 500 gram gula, 500 gram air, jadiin simple syrup. Nah, dari si gula itu dimasukin si cinnamon, si kayu manisnya dimasukin yang biasa batangnya tuh, si barknya dimasukin sekitar 3 atau 4, dimasak bareng-bareng sampai warnanya jadi bukan cinnamon yang gini. powder ya, Mik ya? Bukan powder, ya. Tapi cinnamon yang masih batang tuh ditaruh di situ. Ya. Habis itu ini aja dimasak bareng-bareng di steamer sampai dia warnanya coklat kayak gini nih. Oke. Habis itu disaring. Sip. Gampang ternyata bikinnya ya. Gampang. Atau kalau beneran males, beli aja yang udah jadi langsung, itu banyak kok. Ternyata bikinnya, Mik, bikinnya aja gampang banget, kenapa males? Dan ini bisa jadi ide bisnis kalian sendiri di rumah nanti. Gitu kan, bener kan? Tapi tetap beli kopinya harus di Kenangan. Kopinya Kenangan. Nah, terus yang terakhir ada 3 jenis susu. Hah? Kenapa 3? Biar asik. Karena kalau 1 boring. Gitu jawabnya, Mikael. Enggak, karena kayak tadi saya bilang kan biar kita main tekstur juga. Jadi biar nggak cuman susu aja, ini teksturnya biar lebih agak kental dikit. Jadi kita ada susu biasa whole cream. Ini yang paling encer. Habis itu kita punya evaporated milk. Jadi bukan susu kental manis tapi evaporated ya. Itu biasanya dia di kalengan. Oh, yang kalau dijual tuh yang warnanya putih, tulisannya mereknya merah gitu ya? Ya. Mereknya mereknya karena gitu. Tetap harus tetap harus di. Jadi bukan kental manis. Jadi secara tekstur dia nggak kental-kental banget, tapi rasanya dia lebih manis dibanding susu biasa evaporated. Yang kedua adalah krim. Ketiga, Mikael, itu udah yang ketiga. Oh iya, ketiga. Bukan yang kedua. Krimnya itu krim cair berarti ya? Krim cair. Cooking cream atau krim pokoknya krim cair aja. Whipping gitu. cream.
whipping cream, tapi masih dalam bentuk cair. I see. Gitu. Sama es batu karena dingin nih biar seger. Wah, mau buka puasa lu ngasih yang seger-seger, Mik. Justru ini biar semakin semakin air liurnya tuh Waduh. ngumpul gitu. Oke. Berapa nih, setengah jam lagi ya? Ya, kurang lebih setengah jam lagi lah, Mik. Oke. Gimana cara bikinnya, Mik? Oke, jadi kita akan bikin nih kita bikinnya di gelas ini kali ya. Boleh. Masukin es batunya. Wih. Wah, es batunya siap buat coffee in good spirits tuh kelihatannya. Yoi, es batunya harus tanggung yang cantik kan. Es batu sebenarnya ini dibuat untuk ukuran 150 mili. Jadi 1 cup. Kalau mau dibuat lebih gede bisa, tapi ini cukup untuk 1 orang lah, kan. Habis itu kita mau masukin 60 mili susu. 60 mili susu. Susunya kalau bisa yang full cream. Karena kalau nggak full cream dia rasanya kurang maknyus gitu. Lo pakai apron, bentar ya, pakai apron dulu. Supaya nggak muncrat. Oke, jadi tadi 60 mili si susu yang full cream. Habis itu kita masukin 30 mili dari evaporated milk kita. Habis itu 30 mili dari whipping cream kita. Jadi ini tujuannya tadi kayak saya bilang supaya teksturnya itu nggak boring. Teksturnya asik. Oke. Habis itu kita mau aduk supaya dia secara tekstur itu merata. Oke, habis itu di tempat yang terpisah kita mau siapin kopi dan sirup kita. Oke, jadi ambil tempat kayak gini, decanter kayak gini. Kita masukin 40 mili kopi. Jadi kalau pakai espresso itu biasanya double shot. Mili kopinya. Di situ kita mau masukin sirupnya setengah, jadi 20 mili. Sirup cinnamonnya setengah. Oke. Habis itu ini bisa diaduk aja secara normal, atau kalau punya alat ini nih, froster namanya. Froster ini yang biasa dipakai untuk bikin susu jadi berbusa, atau kadang-kadang orang bisa pakai ini untuk bikin omelet. Ini kita bisa pakai, kita mau frost si espresso kita supaya dia teksturnya ada foamnya. Jadi kayak bikin ini loh, zaman dulu waktu awal-awal pandemi kan suka banyak yang bikin kopi-kopi itu tuh, kopi instan yang di frost. Dalgona. Nah, dalgona gitu. Nah, ini kita bikin supaya dia dapat tekstur. Ini kalau dilihat tuh, dia teksturnya nggak cuma flat lagi, tapi dia udah mulai berbusa. Oke, di situ kita tuang di atasnya si susu kita supaya ada separation of color, supaya warnanya bagus, very instagramable. Nah, habis itu atasnya kita bisa garnish. Kalau mau difoto bisa pakai cinnamon batangan supaya bagus, atau kalau mau aromanya lebih kencang lagi kita bisa pakai cinnamon powder. Nah, cinnamon powder ini yang bikin begitu kita mau minum, dibawa ke mulut dan ke hidung, itu aromanya akan sangat keluar gitu. Jadi
Yeah, there you go. Cinnamon latte. Wow, simple ya Mik ya. Simple Mudah tapi sekali apa ya? Mudah sekali bisa dibikin di rumah, tapi secara rasa, secara tekstur dia sangat menarik. Nah, Mik, gue mau nanya nih, gimana sih proses? Kan tadi lu tadi kan ngejelasin prosesnya dari awal sampai akhirnya. Gimana sih proses atau teknik membuat kopi yang tidak meninggalkan cita rasa khas dari kopinya? Karena kan tadi si kopi itu dicampur cinnamon, dicampur sama krim, dicampur sama evaporate milk, dicampur sama full cream. Tentu rasanya akan sangat bervariatif gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar si kopi itu rasanya tetap ada dan tetap sesuai dengan karakternya si kopi itu gitu. Jadi yang paling penting sih kalau lagi bikin kopi untuk yang dicampur gini ya, itu pakai kopi yang tidak terlalu encer. Makanya kalau misalnya beli kopinya yang udah jadi di Kopi Kenangan, bisa kalau suka yang strong atau agak lebih kencang bisa beli yang light series tapi espresso, jadi dia lebih kental. Atau kalau mau yang agak santuy dikit bisa belinya yang long black aja, jadi long black udah kena air panas dikit tapi masih lumayan masih lumayan kental lah. Jadi begitu dicampur susu, dicampur evaporated milk, campur krim, campur sirup, dia masih berasa kopinya itu. Nah, Mik, tadi kan lu ngasih sarannya adalah menggunakan espresso atau beli americano gitu. Nah, kalau ternyata dia cuman beli si kopinya aja nih dari Kenangan, terus dia beli satu pack, let's say 250 gram. Nah, ada cara lain nggak sih untuk bikin kopinya itu selain espresso atau americano gitu? Nah, jadi kan tadi kalau yang menang giveaway nih dapat mocha pot kan ya? Oh ya betul. Iya, mocha pot. Iya benar. Jadi buat satu orang nanti yang dapat mocha pot itu bisa pakai itu, karena mocha pot itu secara tekstur dia lumayan mirip dengan espresso. Gitu kan. Jadi tapi secara investment atau secara footprint dia sangat rendah, karena cuman taruh aja di atas kompor gitu kan, nggak perlu colok listrik, nggak perlu beli mesin. Itu paling gampang untuk dapetin espresso quality tapi dengan cara yang sangat mudah gitu. Jadi kalau mau pakai mocha pot bisa, atau pakai French press, coffee press juga bisa, karena coffee press itu dia biasanya kopinya itu di-immerse, direndam, jadi dia bikin secara kopi itu bisa lebih kental, atau ditubruk lah, bahasa lokalnya ditubruk, habis itu disaring aja itu coffee press gitu. Wow, berarti pun bikin sendiri di rumah bisa ya Mik ya? Bisa, dengan itu sangat mudah. Pokoknya yang penting kopinya harus beli kopi Kenangan, itu yang paling penting. Nah, itu dia tadi teman kelas Kenangan, bagaimana teknik yang dilakukan oleh Mikael dalam membuat kopi. Walaupun dia dicampur dengan susu, dicampur dengan campuran-campuran lainnya, tidak menghilangkan cita rasa khasnya. Nah, untuk teman kelas Kenangan, sekarang sudah bisa ya buat kopi sendiri di rumah. Tapi kalau aku tahu banget sih, kalau kalian mau yang praktis, ya kan? Jadi lebih baik langsung order aja sekarang. Kalian langsung buka aplikasinya Kopi Kenangan atau cari di ojek online, langsung aja order light coffee series dari Kopi Kenangan. Kenapa? Karena rasanya udah dijamin tidak akan mengecewakan, udah pasti rasanya asik, terutama buat kalian yang saat ini sedang berpuasa. Aman di lambung gitu. Nah, jadi teman kelas Kenangan, kita sudah bisa menikmati light coffee series ya Pak James ya. Itu dari per tanggal 5 April kemarin. Betul? Betul. Jadi udah tanggal 5 April kita udah introduce light coffee series. Jadi mohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk dicoba ya. Apalagi Pak Mikael kan yang ganteng. Jadi itu idenya, kreasinya dari Mikael ya. Oke, nah jadi teman-teman semuanya, sekarang kalian udah langsung aja buka aplikasi. Ada aplikasi Kopi Kenangan kan ya Pak ya, kalau nggak salah ya? Ada aplikasi Kopi Kenangan. Aplikasi Kopi Kenangan. Apa? Bisa order dari aplikasi Kopi Kenangan ya? Bisa order dari aplikasi Kopi Kenangan. Bisa juga order dari ojek online juga ada ya Pak ya? Bisa.
semuanya bisa. Semua bisa. Kalau dari Kopi Kenangan, apakah ada diskon atau ada promo, Pak, untuk yang Light Series ini? Kalau di aplikasi Kopi Kenangan, beli dari aplikasi Kopi Kenangan tentunya bakal dapat kenangan points ya. Jadi dapat kenangan points. Wah, saya tidak ingin nambah kenangan-kenangan saya sih Pak sebenarnya, tapi untuk Kopi Kenangan saya akan selalu menambahkan kenangan sebanyak apapun. Oke, jadi kalian pastikan kalian nanti cari poin sebanyak-banyaknya di aplikasi Kopi Kenangan, download aplikasi Kopi Kenangan, belanja purchase di aplikasi Kopi Kenangan, dan kalian akan mendapatkan poin yang nantinya bisa di-redeem untuk mendapatkan produk dari Kopi Kenangan juga, ya Pak. Betul, Mas James, kayak gitu ya? Betul. Ya, betul. Nah, langsung aja sekarang kalian order dan wow, nggak terasa ya. Sudah 1 jam lebih kita ngobrol, sudah 1 jam lebih kita berbagi informasi, kita bertanya jawab, kita memberikan informasi-informasi baru ke teman-teman semuanya, ke teman kelas kenangan. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu ya, sudah meluangkan waktu sore harinya ngabuburit bareng sama kelas kenangan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, Pak James, terima kasih banyak. Michael, Miki. Thank you very much ya Miki ya. Thank you. Gue sampai lupa nyebutin nama lu, Miki. Thank you ya. Semoga nanti kedepannya kita makin sukses dan tentu saja kita tetap support, kita tetap dukung industri kopi Indonesia. Syukur-syukur nanti segera kita lihat Kopi Kenangan buka gerai di puluhan negara lainnya. Amin. Oke. Nah, itu tadi teman-teman diskusi kita, webinar kita dengan dan juga kelas kopi kita dengan Pak James Prananto dan juga Mikael Jasin dari Kopi Kenangan. Dan untuk pemenang door prize, 3 orang pemenang door prize, tunggu email dari tim kami yang akan menghubungi dan memberikan hadiah yang sudah kami siapkan. Ingat ya, hadiahnya ada 1 unit mocha pot, 1 unit coffee press, dan 1 unit coffee dripper. Ya, tidak ada saham Kopi Kenangan di situ di door prize-nya, nggak ada saham-sahaman ya. Dan untuk 50 orang mendaftar pertama, nih ya denger ini, untuk 50 orang mendaftar pertama yang ikuti kelas kita hari ini, webinar pada sore hari ini, masing-masing mendapatkan voucher diskon Kopi Kenangan dengan total Rp150.000. Wow, tuh kan asik banget kan, Rp150.000 langsung beli Light Coffee Seriesnya, langsung beli Kopi Kenangan mantannya yang 1 literan boleh, yang cup juga boleh. Ya, nanti akan dikirimkan langsung oleh panitia melalui email. Selamat kepada 50 orang pertama dan selamat kepada 3 pemenang yang mendapatkan door prize berupa mocha pot, coffee dripper, dan juga apa tadi lagi Mbak Soti? Oh, coffee press. Nah, maaf, tadi kelewatan. Oke. Ingat ya, 1 unit mocha pot, 1 unit coffee press, dan 1 unit coffee dripper. Oke, itulah tadi diskusi kita, itulah tadi bincang-bincang kita sore hari ini, ngabuburit bareng Kumparan dan juga bareng sama Kopi Kenangan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu, sudah mengikuti rangkaian acara diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini pasti sangat bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian semua bisa manfaatkan itu buat kalian semua juga sendiri nanti. Bisa kalian mulai bisnis, kalian bisa mulai untuk membuat kopi sendiri di rumah, dan yang penting langsung belanja ke Kopi Kenangan. Oke, dan akhir kata saya Adi Ivan beserta dengan tim yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya, dan terima kasih banyak kepada Miki. Sekali lagi terima kasih kepada Pak James yang sudah berbagi informasi kita. Dan buat kalian semua yang merayakan ibadah puasa, selamat menyambut waktu berbuka puasa. Semoga puasa kalian hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah bagi untuk kita semua. Oke, selamat sore, saya Adi Ivan. Pamit undur diri dan see you. Bye bye. Thank you Mik. Thank you Pak James. Bye.